yang penting saya dapat apa yang saya inginkan, goal saya, and it has to be good deal. Jadi kalau kita bisa ketemu 30 menit negosiasi selesai, kita selesai gitu ya, deal ya. Kenapa harus meeting 10 kali atau 5 kali bolak-balik dan menghabiskan waktu? Daripada saya banting harga, misalnya asumsi saya nggak gitu butuh-butuh duit amat ya. Lebih baik itu diberikan ke adik saya gitu. Jadi ada kita punya ini posisi yang lebih kuat kalau kita punya plan B. Makanya Halo, selamat datang di PodUp Business Pit Stop, Boost Your Business Journey with Content Academy. Baik, ini adalah podcast pertama Content Academy yang diadakan dan topik kita hari ini adalah Negotiation for Everyone. Bersama saya Rima yang akan memandu podcast kita pada hari ini, dan sudah hadir juga narasumber kita pada hari ini, Pak Robert Saputra selaku pembicara Content Academy. Mungkin Pak Robert silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Rima atas perkenalannya. Sedikit intro, saya Robert Saputra dari Sandler. Jadi Sandler adalah perusahaan yang banyak ngebantu perusahaan lain, terutama untuk membangun Salesforce development. Jadi topik hari ini negosiasi ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi negosiasi itu adalah salah satu bagian dari selling skill, yang mana saya sangat passionate dengan topik ini. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak tentang negosiasi ya, Mbak Rima ya hari ini ya. Oke. Baik, itu dia tadi sedikit perkenalan dari Pak Robert dan sedikit penjelasan materi topik kita pada hari ini. Dan boleh dijelaskan sedikit nggak Pak, apa itu negotiation untuk teman-teman upper di rumah? Oke, jadi negosiasi sebenarnya kalau konteksnya dalam berjualan gitu ya. Jadi sebetulnya negosiasi itu adalah salah satu tahap dalam berjualan. Jadi berjualan itu mulai dari PDKT, maksudnya PDKT adalah membangun hubungan dulu sama kita punya prospek atau customer, lalu kita melakukan bertanya-tanya kebutuhannya apa, lalu kita menawarkan produk atau jasa kita. Kalau customernya terus ngikut sama kita, sebelum beli biasanya dia bernegosiasi. Itu dalam konteks berjualan. Tapi sejujurnya negosiasi ini lebih luas daripada itu. Makanya ada artikel di World Economic Forum, dia bilang top 15 skills 2025 itu negosiasi salah satunya dari 15. Jadi 15 ini ada analytical thinking, ada problem solving, ada critical thinking, ada leadership, teknologi dan lain-lain. Persuasi dan negosiasi itu salah satunya. Kenapa penting? Karena konteks negosiasi itu bukan hanya berjualan. Kita misalnya kita sama bos kita untuk bernegosiasi untuk tambah gaji, ya, minta promosi, itu semua negosiasi. Bahkan di rumah gitu sama keluarga kita, sama pasangan kita. Bahkan katanya negosiator paling ulung itu siapa menurut Mbak Rima? Negosiator paling ulung. Paling jago, negosiator paling jago itu siapa? Ibu rumah tangga? Itu mungkin nomor 2. Oh, oke. Tapi yang pertama tuh anak kecil. Dia kalau nggak dibeliin mainan, dia bisa uring-uringan, dia mau nangis. Nah, terus kita sebagai orang tua kan akhirnya kita ngalah juga. Nah, itu betul. Bernegosiasi, sebetulnya itu lagi bernegosiasi. Jadi negosiasi itu konteksnya luas sekali. Jadi bawahan mau presentasi ke atasan menjual ide. Nah, itu kan juga sebetulnya bernegosiasi. Jadi bukan hanya untuk orang sales, tapi semua dari kita, semua departemen menurut saya harus memiliki kemampuan bernegosiasi. Makanya World Economic Forum bilang ini top 15 skills of 2025 gitu. Itu background kenapa ini penting. Ya. Berarti topik negosiasi ini juga adalah skill negosiasi ini juga adalah skill yang harus dimiliki tidak hanya untuk divisi sales marketing di corporate, tapi juga harus bisa dimiliki untuk umum gitu ya Pak ya. Betul. Jadi semua kita Mbak Rima juga kalau beli baju pasti bernegosiasi kan. Betul. Ya, jadi kecuali online ya. Mungkin sekarang karena ada marketplace jadi mungkin konteks negosiasi sedikit berubah, tapi ini skill yang umum gitu. Nah, negosiasi ini disclaimer dulu Mbak Rima. Jadi karena podcast kita waktunya terbatas, tentu yang saya jelaskan ini sifatnya tidak mendalam. Tapi surface level.
Jadi di kulit-kulitnya, tapi secara garis besar, tapi kalau mau tahu yang lebih detail, tentu ikut workshop Kontan Academy. Betul. Gitu ya. Workshop Negotiation for Everyone bersama dengan Sandler Training. Oke. Lanjut, mungkin pertanyaan pertama dari saya nih, Iya, Pak. iya. Mindset seperti apa sih yang harus dimiliki oleh negosiator Oke. handal? Oke, mindset ya. Jadi kita mungkin sering dengar orang ngomong win-win negotiation. Negotiation itu harus win-win. Nah, ini kita harus definisikan dulu win-win itu apa. Buat kami, sebetulnya mindset negosiator yang handal itu, satu, dia harus ada dua ya tujuan negosiasi ya. Yang satu, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi misalnya saya dari Kontan ya, sedang bernegosiasi dengan pihak luar, mau itu kita lagi mau kerjasama, bikin event, jualan, dan lain-lain. Kita punya goal dong. Oh, hari ini saya mau closing. Dia pokoknya harus bisa bekerja sama dengan kita. Kita punya goal. Jadi nomor satu, kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus tahu dulu goal kita apa. Nah, goal ini bukan hanya deal. Jadi kita harus deal nggak di negosiasi. Jadi bukan hanya deal. Deal itu bisa bad deal. Jadi kita nggak mau bad deal. Jadi kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan dan it's a good deal. Kalau itu adalah bad deal, nggak usah batal gitu, nggak closing ya. Satu itu ya, jadi harus mendapatkan good deal. Yang kedua, kita harus membuat lawan kita. Lawan itu maksudnya pihak yang saya sedang bernegosiasi ya, se-happy mungkin, sepuas dan se-happy mungkin. Kenapa saya bilang gitu? Karena dunia ini nggak adil. Ya, jadi kita nggak bisa win-win itu artinya 50-50. Ada kue nih, kita bagi dua ya Pak. Bapak 50%, saya 50%. Nah, masalahnya dunia itu nggak adil. Jadi mungkin dia dapat 30% aja dia udah happy. Kalau dia 30% happy, saya ngomong agak sedikit selfish ya, mau menang sendiri. Ngapain saya kasih dia 50%? Ya udah saya 70% dong. Nah, makanya di dalam negosiasi itu kan ada dialog. Alias kita harus bertanya kan. Dia sebetulnya maunya apa sih sebetulnya? Ya udah kita coba fulfill itu. Jadi memang nggak ada formula baku harus adil gitu ya. Karena konsep adil itu kan juga menjadi tanda tanya kan. Nah jadi yang penting saya dapat apa yang saya inginkan, goal saya, and it has to be good deal. Nomor dua, partner negosiasi atau counterpart negosiasi saya se-happy dan sepuas mungkin. Itu aja. Karena kenapa itu penting? Karena dalam konteks kita bekerja, jarang itu hanya one off. Artinya kita nggak akan ketemu sama ini orang lagi. Kalau kita nggak akan ketemu sama ini orang lagi, saya boleh judes, saya boleh galak, saya boleh ngomongnya nggak bener gitu, ya. Karena saya tahu, saya udah nggak ada urusan sama ini orang di masa yang akan datang. Tapi kan kita bekerja nggak begitu. Kita bekerja kan harus memaintain hubungan jangka panjang. Karena mungkin perusahaan saya masih butuh jasa dari perusahaan dia atau jasa dari dia. Jadi itu, jadi harus memperhatikan relationship-nya juga. Jadi kalau ada dua eksis negosiasi, eksis pertama itu substance atau materi. Itu apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan. Eksis kedua itu adalah relationship. Jadi kita harus balance. Nggak bisa kita nggak peduli relationship, hanya peduli materi. Bodoh amat, dia nggak seneng, dia mau nggak happy sama kita, biarin amat. Tapi nanti kita akan repot di kemudian hari. Itu mindset negosiasi. Oke. Panjang ya? Iya, lumayan panjang sih Pak. Nah, dari jawaban panjang Pak Robert tersebut, mungkin saya mau tanya sih, tujuan utama atau goals utamanya dari negosiasi itu sendiri apa Pak? Nah itu yang tadi saya sebutkan, ada dua ya. Tapi pada intinya ya, apa yang bisa dikatakan kita mendapatkan hasil negosiasi yang baik. Kan tadi ada dua kan, kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan dan membuat lawan kita se-happy mungkin. Tapi kalau kriteria negosiasi yang berhasil itu yang ada tiga. Yang pertama, agreement atau kesepakatan itu harus bijak. Bijak itu adalah saya mendapatkan apa yang saya inginkan sebisa mungkin. Lawan kita kalau bisa juga mendapatkan. Karena kan itu dia yang saya bilang tadi, dunia nggak adil. Mungkin 70-30 dia udah happy gitu ya. Jadi agreement yang bijak. Saya nggak bilang agreement yang adil gitu ya, tapi agreement yang bijak. Yang nomor dua, prosesnya efisien. Jadi kalau kita bisa ketemu 30 menit negosiasi selesai gitu ya, deal ya.
kenapa harus meeting 10 kali atau 5 kali bolak-balik dan menghabiskan waktu? Apalagi kalau meetingnya offline harus datang ke kantor dia atau sebaliknya dia ke kantor kita. Itu membuang banyak energi. Meskipun itu juga salah satu taktik negosiasi, membikin capek lawan. Gitu ya. Sampai akhirnya lawan, ya udah deh kita deal aja deh. Ini udah meeting ke-8 misalnya. Itu sebetulnya ada taktik-taktik seperti itu. Tapi satu, agreement bijak, kedua, prosesnya efisien, ya. Dan yang terakhir itu yang tadi saya sebut, menjaga hubungan jangka panjang. Jadi sustainable gitu ya. Oke, kira-kira gitu, Mbak Rima. Baik, dari poin-poin tersebut nih Pak, tadi kan banyak sekali ya menjaga relationship Ya. dengan customer atau klien kita juga. Kira-kira nih Pak, di dalam negosiasi itu, di dalam negosiasi yang ujungnya relationship ini, kekuatan terbesar apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh negosiator supaya negosiasinya itu berjalan efektif sesuai tadi Pak Robert Oke. bilang? Jadi kalau ini mungkin hal yang banyak orang nggak paham ya. Jadi ditanya apa sih sebetulnya kekuatan terbesar yang bisa saya miliki atau kita miliki dalam bernegosiasi? Oh, orang bilang kekuatan terbesar ya mungkin perusahaan kita besar. Jadi kalau orang ketemu perusahaan X gitu, perusahaan saya besar sekali, ya kita kemungkinan menang lah, dia lebih butuh kita atau harga kita paling murah dan lain-lain. Sebetulnya kekuatan terbesar adalah memiliki batna yang kuat. Nah, apa itu batna? Jadi ada konsep jadi ada buku, itu buku negosiasi dari Harvard ya. Dari Harvard itu ada konsep BATNA. BATNA itu singkatan, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Itu bahasa Inggrisnya. Sederhananya Plan B. Maksudnya Plan B apa? Kalau sampai kita nggak deal, saya udah tahu saya ngapain. Misalnya nih, saya punya ruko ya. Ruko saya kosong. Saya mau sewain ke orang. Misalnya nih ada nih yang nanya-nanya nih, ada prospek ya. Tapi kalau nggak deal itu, plan B saya apa? Oh. Nah, kalau kita nggak punya plan B, itu bahaya buat kita. Maksudnya bahaya adalah apa? Misalnya nanti kita ditawar atau apa itu, kita jadi lebih gampang untuk agree. Jadi misalnya rukonya pasaran setahun 80 juta gitu ya, katakanlah market price ya. Tapi karena saya nggak punya plan B misalnya, saya jadi gampang ditawar, jadi lebih desperate. Jadi contohnya kalau konteks orang sales, karena kita sering banyak bantu orang sales ya. Kalau orang sales itu nggak punya pipeline atau prospek yang banyak, dia dikejar target tiap bulan. Udah mendekati akhir bulan itu dia harus harus setoran kan, harus berapa nih closingnya nih. Nah dia kalau nggak punya plan B atau alternatif lain, prospek-prospek lain yang bisa dia closingin, dia pasti akan membanting harga. Makanya kita kalau dalam bernegosiasi, kita harus tahu, kalau nggak deal, apa? Misalnya ruko tadi, oh nggak apa-apa, saya mau pinjemin aja ke adik saya. Adik saya ini lagi nyari tempat, karena dia mau buka usaha makan. Daripada saya banting harga, misalnya, asumsi saya nggak gitu butuh-butuh duit amat ya, lebih baik itu diberikan ke adik saya gitu. Jadi kita punya ini posisi yang lebih kuat kalau kita punya plan B. Makanya kekuatan terbesar, milikilah plan B atau batna yang kuat gitu. Ya, itu ya agak sedikit konsep sih, makanya ikuti workshop nanti. Kita akan dijelaskan bagaimana kita bisa memperkuat batna kita. Nah, itu. Nah, menyambung dari batna tadi Pak, berarti kan sebagai negosiator kita punya plan B dan struktur untuk mencapai negosiasi yang efektif. Nah, kalau dari Pak Robert sendiri nih, adakah kerangka berpikir atau struktur untuk negosiasi supaya semakin efektif? Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan adalah materi training 2 hari. Wow. Yang barusan Mbak Rima tanya ya. Jadi saya jawab dalam 2 menit ya, kira-kira ya. Siap. Jadi kira-kira negosiasi itu seperti berjualan. Jadi kalau saya boleh sebut kerangka berpikir itu ada 3 bagian yang harus dikuasai. Yang pertama adalah people. Kedua proses. Ketiga adalah problem. Nah, saya jelasin secara definisi aja ya. People itu kita bernegosiasi kan sama orang ya. Kalau sama mesin, mungkin harganya fixed price gitu kan. Kalau kita beli di marketplace kan rata-rata kan
udah fix ya. Tapi anggap negosiasi sama orang. Nah, kita harus, jadi soft skill itu penting. Bagaimana kita bisa jadi disukain sama dia. Sukain dalam arti pekerjaan ya, bukan romance ya. Tapi kita jadi pribadi yang likable. Kenapa itu penting? Karena pada dasarnya orang itu malas berurusan dengan orang-orang yang nyebelin. Iya kan? Betul. Jadi kalau dia lihat kita likable, dia jadi lebih mau share informasi, lebih gampang deal. Bahkan dia mungkin bisa bantuin kita, kan kadang-kadang kita bernegosiasi nggak langsung sama big boss-nya ya. Dia harus minta approval atasan. Bahkan dia bisa bantuin kita gitu. Jadi kita harus elemen people itu kalau kita pecah itu banyak gitu ya. Kita harus tahu nih lawan negosiasi kita siapa nih. Oh, Mbak Rima. Oh, saya kenal nih Mbak Rima. 3 tahun lalu saya pernah kerja sama dia. Oh, kalau Mbak Rima itu yang dia sukain tuh seperti ini. Kita siapin. Kalau kita nggak kenal, at least kita bisa riset kan. Saya buka LinkedIn-nya. Kalau dia di sosmed ya, kalau dia di internet. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Atau jangan, oh Mbak Rima, waduh cilaka. 3 tahun lalu saya gegeran sama Mbak Rima gitu kan. Kita mau kerja sama, akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya ngumpat-ngumpat, wah kita kalau udah kayak gitu gimana? Wah, lebih baik jangan saya deh. Saya ganti orang. Kayak pemain bola, kita substitution. Jadi dari company saya, jangan saya maju. Karena ketemunya kan Mbak Rima. Tapi kan kita gegeran. Jadi, ya udah deh ganti aja deh. Bang Nelon misalnya. Nah, kan Mbak Rima nggak ketemu saya. Jadi Mbak Rima lebih soft lah. Yeah. Gitu. Kira-kira, jadi people tuh banyak kita bedah. Itu baru satu ya, people. Kedua tuh proses. Negosiasi ada proses. Jadi, meetingnya di mana? Penting. Kenapa? Di tempat kita atau tempat dia. Kalau tempat kita kayak sepak bola aja. Itu home ground kita. Oh kan? Ya, kalau di tempat dia itu kandang dia. Jadi kita harus tahu. Terus kita harus bawa brosur nggak nih? Kalau kita jualan produk, harus bawa demo produk kan nih? Jadi siapa aja yang hadir? Kita bernegosiasi. Oh, yang hadir Mbak Rima, atasannya lagi. Oh, kira-kira gitu. Jadi saya harus tahu, kalau ada atasannya ini siapa? Dia sukanya bertanya apa? Saya udah harus siapin. Jadi proses itu adalah logistics. Banyak itu turunannya banyak. Terakhir yang paling penting adalah problem. Problem itu adalah kita mau apa, orang yang kita sedang bernegosiasi itu maunya apa. Karena saya jelasin problem sederhana pakai sebuah cerita ya. Jadi di buku Harvard tadi yang saya sebut, nama bukunya Getting to Yes. Itu ada cerita tentang jeruk ya, kakak beradik berebutan jeruk. Jadi kakaknya gitu buka kulkas, ada jeruk satu ya. Dia bilang, oh itu jeruk saya. Ternyata adiknya lihat, enggak itu jeruk saya. Gegeran, berantem ya, berargumen. Ibunya dari atas lihat, wah berantem. Akhirnya apa yang dilakukan ibunya? Diambil itu jeruk, dipotong setengah, kakaknya dapat setengah, adiknya dapat setengah. Kakaknya jalan, diambil kulitnya, dagingnya dibuang. Adiknya diambil dagingnya, kulitnya dibuang. Jadi kakaknya butuh kulitnya untuk bikin kue, adiknya mau makan daging jeruk. Kenapa nggak dari awal berdialog? Oh ternyata kamu bisa dapat semua kulitnya, saya bisa dapat semua dagingnya. Nah itu namanya win-win. Jadi kita harus tahu. Jadi ada konsep bilangnya position dan interest. Position itu, I want that orange, saya mau jeruk itu. Tapi interest, saya mau kulitnya. Nah, untuk itu kita harus bertanya kan. Nah, ini finding out people's interest. Nah, ini yang harus digali dengan skill bertanya dan lain-lain gitu. Jadi turunannya banyak. Makanya jadi training 2 hari. Dari pertanyaan yang 1 kalimat itu tadi. Iya, jadi kira-kira penjelasan garis besarnya itu 3. Tapi kalau dibedah, proses training 2 hari. Oke. Tapi ya kurang lebih dapat gambaran lah ya. Iya. Oh, baik. Dari poin tadi Pak, people, problem, Proses. proses. Iya. Itu dia tadi teman-teman. People, problem, dan proses. Selanjutnya nih Pak, dari poin 3P tadi, boleh diceritakan nggak sih Pak, kalau dari segi aspek otoritas nih Pak, Oke. dalam bernegosiasi itu apa? Oke, jadi gini. Ini penting ya, otoritas. Kenapa penting? Karena pada akhirnya kita ingin hasil, ya. Maaf nih ya, bukan kita bagaimana, tapi kalau kita bernegosiasi dengan bawahannya, dia masih junior officer gitu ya,
kira-kira dia punya otoritas itu, dia bisa ngambil keputusan sampai mana gitu. Oh. Dia bisa ngambil keputusan nggak? Apa jangan-jangan nanti jawaban dia, saya tanyakan dulu ke atasan. Saya tanya, kalau harganya segini gimana? Saya tanyakan dulu ya Pak ke atasan. Ya nggak bisa deal kan. Makanya itu dia tadi, balik ke people. Dalam salah satu turunan people itu, authority level dia sampai mana. Oh. Kalau itu authority level dia rendah, dan saya tahu, ngapain? Saya akan bilang dia, Pak, boleh nggak kalau nggak keberatan ya, atasannya diajak. Jadi supaya keputusan bisa diambil. Kalau enggak, kita nanti terjebak meeting yang 8 kali tadi. Buang-buang waktu gitu. Jadi itu adalah jadi otoritas itu ada 3 ya. Jadi 1 otoritas penuh, kedua artinya apa? Dia bisa ngambil keputusan. Jadi seorang CEO itu kemungkinan besar dia otoritasnya penuh. Artinya dia ditanya apa dia bisa langsung ambil keputusan pada saat itu juga. Kemungkinan ya. Kedua, otoritas tanpa otoritas sama sekali. Jadi apapun dia nggak boleh ambil keputusan. Jadi apapun jawabannya apa? Saya harus tanya ke atasan. Atau yang ketiga, otoritas terbatas. Jadi misalnya kalau sampai harga 1 juta, dia boleh ambil keputusan. Tapi kalau itu ditawar sampai di bawah 1 juta, dia nggak boleh. Dia harus minta approval atasan. Itu namanya otoritas terbatas. Nah, penting buat kita mengerti. Makanya ada pertanyaan kan, lebih baik kita bernegosiasi sama bos dengan otoritas penuh atau bawahan dengan otoritas yang dengan nggak ada otoritas atau otoritas terbatas. Nah, jawabannya hati-hati. Tentu kita ingin bernegosiasi sama bos ya. Tapi kalau di sana bos juga ngeri. Kenapa? Karena waktu dia negosiasi, dia tahu, saya ini bos. Saya pasti harus ngambil keputusan. Kalau saya bos, nggak mungkin saya bisa jawab, wah, saya nggak bisa putusin itu tuh. Sekali boleh ngeles, karena ini harus dimeetingkan dengan komite. Tapi kalau ditanya 3-4 kali untuk isu yang berbeda, jawabannya begitu terus, kan karena dia seorang bos, dia nggak mau kehilangan muka kan. Oh. Jadi makanya saving face itu penting, harus dipahami sama negosiator. Jadi supaya kita intinya kita nggak mau bikin seorang itu malu atau kita menghajar ego dia. Karena once ego dia terhajar, dia nggak suka sama kita. Itu dia tadi, elemen people. Kita jadi, malas sama orang ini. Dia nggak peka. Dia melukai perasaan saya. Akhirnya apa? Nggak usah deal sama dia. Jadi kalau nggak deal, inget loh. Yang rugi itu kedua belah pihak loh. Betul. Iya kan? Jadi sebetulnya dia juga rugi. Karena perusahaan dia mungkin butuh jasa dari kita. Tapi kalau sudah dendam kesumat, dia udah nggak pikirin itu. Betul. Bodoh amat, pokoknya gue nggak mau sama ini orang. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya dia juga rugi sebenarnya. Nah, makanya kalau bos masuk ke dalam arena negosiasi, at least idealnya pihak sono juga bos. Kalau enggak, dia harus berhati-hati. Artinya apa? Dia harus pikirin cara ngeles yang elegan. Dia tahu nih, gue akan ditanya ini, nanti gue nggak mau ngambil keputusan satu juga. Tapi karena gue bos, gimana gue jawabnya supaya gue nggak ambil keputusan tapi bisa diterima dan make sense. Jadi ini semua balancing act ya. Jadi dia harus prepare itu. Jadi makanya nggak mudah sih negosiasi. Jadi memahami level otoritas ini penting supaya kita bernegosiasi itu ada hasil efektif. Kalau bisa sekali meeting selesai gitu. Kalau bisa. Supaya lebih efisien juga ya Pak ya. Iya, jadi nggak bolak-balik gitu. Betul. Baik, dari aspek otoritas tadi nih Pak, berarti ada 2 poin ya, yaitu otoritas terbatas dan otoritas tanpa batas sesuai dengan tadi yang. Ada 3. Jadi ada 3. Full authority, no authority, limited limited Jadi authority. otoritas full, otoritas nggak ada sama sekali, atau otoritas terbatas. Terbatas itu ya misalnya sampai titik tertentu dia boleh ngambil keputusan. Kadang-kadang ada begitu. Iya, jadi itulah yang harus kita pahami. Berarti dari negosiasi tadi ada 3 aspek otoritas ya Pak ya? Iya. Dan berarti memang negosiasi ini harus dilakukan dengan kalau kita bisa bilang itu harus dilakukan dengan lawan yang seimbang. Gitu ya, Idealnya. Pak, ya? Idealnya. Tapi kan dunia nggak pernah ideal. Oh ya, betul kan? Pak, betul. Jadi tapi ya apapun itu kan makanya dilakukan sebuah persiapan. Jadi sebelum negosiasi itu PR-nya banyak banget. People process problem tadi, saya harus mengantisipasi kira-kira nih gue bakal ditanya apa nih. Atau kira-kira dia akan minta apa nih.
kalau dia minta ini, waduh ini bos gue nggak bakal mau nih. Gue jawabnya apa ya? Nah, itu semua udah harus kita skenariokan. Jadi kita harus siapin. Jadi nggak semudah kita asal ujuk-ujuk datang gitu. PR-nya banyak gitu. Siapa yang negosiasi ya? Oh, dia siapa aja ngadirin yang tadi saya bilang logistik. Jadi banyak ya. Banyak aspek ya Pak ya. Betul, makanya jadilah workshop. Negotiation for Everyone Content Academy. Iya, betul. Baik. Dari semua poin-poin pertanyaan dan jawaban dari Pak Robert, kalau dari Pak Robert sendiri nih, adakah tips and trick sebagai negosiator? Oke. Supaya berjalan optimal? Sebetulnya tips and trick negosiasi itu kan banyak sekali ya. Ada yang bilang negosiasinya ada yang namanya BAFO. Apa itu BAFO? Best and Final Offer. Jadi misalnya udah tawaran, malas tanya. Udah deh, nggak usah tawar-tawaran deh. Just give me your best and final offer. Ya kan? Pertanyaannya nih, apa betul itu adalah angka terendah dia? Belum tentu. Jadi di bawah BAFO juga ada angka lagi. Jadi kita harus tahu, jangan mudah percaya gitu. Jadi trik negosiasi itu banyak. Ada yang take it or leave it. Nah, mungkin Mbak Rima juga punya pengalaman. Kalau negosiasi sama toko baju misalnya ya, kalau saya berasumsi Mbak Rima beli baju gitu ya di pusat perbelanjaan ya, yang bisa nawar, ini mau nggak 100.000? Kalau nggak mau ya udah, saya jalan. Nah itu kan take it or leave it sebenarnya. Tapi apa benar take it or leave it-nya itu benar? Kadang-kadang kan orang suka ngancem ya. Tapi itu dia tadi, jangan sampai kita melukai perasaan orang. Karena kalau udah itu udah ego. Jadi tips tuh sebenarnya banyak sekali. Pada intinya kita harus peka, cari tahu tentang interest tadi yang tadi saya jelasin. Dia butuh kulit atau butuh daging dari jeruk tadi. Jadi kalau kita ngerti, kita bisa menawarkan yang tepat gitu. Kalau tips and trick banyak sih. Untuk tadi ada BAFO, ada take it or leave it, ada saya jualan training misalnya Sandler ya. Harganya berapa Pak training Sandler? Oh harganya sekian juta per hari. Ya, saya cuma punya, misalnya katakanlah 50%-nya nih. Jadi itu namanya this is all I've got gitu. Saya cuma punya segini nih, buka dompet gitu. Saya cuma segini nih. Misalnya nih, saya pernah dulu misalnya udah deh, jangan cerita deh itu nanti sensitif ya. Tapi anyway maksudnya adalah memberikan impression ke lawan, duit saya tinggal segini. Kamu mau nggak? Nah, itu trik negosiasi. Apa betul duit saya segitu? Nggak ada yang tahu. Tapi seolah-olah begitu gitu. Jadi banyak sih sebetulnya sih. Intinya kadang-kadang itu sebuah drama ya. Jadi persepsi-persepsi yang kita bisa ciptakan yang bikin dia percaya. Itu atau misalnya ada yang bilang anchoring. Oh, kalau penjual itu harus buka harga setinggi-tingginya. Ya, jadi misalnya gini. Misalnya balik lagi nih ya ke toko bajunya Mbak Rima ya. Misalnya Mbak Rima mau beli baju gitu. Dia buka harga katakanlah 100.000 ya. Terus Mbak Rima tawar misalnya 50.000 deh. Dia bilang, oke, boleh. Mbak Rima puas gak? Kenapa? Kan 50%. Betul. Nggak puasnya kenapa? Nggak puasnya karena hanya gampang banget. Tuh. Kok saya jangan-jangan bisa lebih rendah dari 50.000? Tapi bayangkan nih, dia buka setinggi-tingginya. Ini berapa Pak harga bajunya? Ini 200.000. Mahal banget Pak, cuma t-shirt gitu kan. Tawaran nih alot nih ya. Akhirnya deal di 90.000. Mbak Rima puas nggak? Sekarang. Mungkin bisa lebih turun dari. Lucu kan? 50.000 nggak happy. Tapi kalau dia bisa menciptakan sebuah diskusi yang alot dan udah nawar-nawaran capek, dealnya di 90.000, kita jadi lebih puas. Kenapa? Kita merasa kita sudah try our best. Iya, betul. Jadi meskipun itu harganya lebih tinggi dibanding 50.000 tadi, itulah keunikannya manusia. Dalam bernegosiasi. Iya, jadi nggak ada benar nggak ada salah, tergantung situasi. Di situasi ini dia unhappy, tapi di situasi yang lain dia bisa happy gitu. Kira-kira gitulah. Jadi memang banyak banget aspek human dynamics gitulah kira-kira.
Berarti situasi si penjual dan si pembeli juga menentukan ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi kita harus bisa memainkan itu juga gitu. Iya. Baik, itu dia tadi beberapa poin penting mengenai negotiation yang sudah dijawab oleh Pak Robert Saputra selaku pembicara negotiation yang sangat expert nih di bidang negotiation. Nah, sebagai pengingat juga untuk uppers di rumah bahwa skill negotiation bukan hanya untuk sales dan marketing, tapi juga berlaku untuk semua divisi perusahaan dan lembaga. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik. Sesuai dengan workshop yang akan kita adakan yaitu Negotiation for Everyone bersama dengan pembicara dari Sandler Training. Seperti itu. Bagi yang tertarik bisa langsung mendaftar di link di bawah ini atau bisa juga langsung cek website www.kontenacademy.com. Baik, terima kasih banyak Pak Robert untuk Terima kasih Mbak Rima kesempatan atas podcast undangannya. ini. Sip. Terima kasih Pak Robert. Sukses untuk Content Academy. Thank you. Sukses untuk Sandler Training. Terima kasih.